Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami patut bersyukur kepadamu, Engkau Allah kami yang begitu baik dalam memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terbukti pada pagi hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan boleh bangun dengan keadaan yang tidak kekurangan satu apapun. Dan Engkau pun masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang menyembah-Mu di Zoom The Power of Love ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih Bapa untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami, untuk setiap tetesan air mata yang keluar dari mata kami. Biarlah rasa syukur kami tetap ada untuk kami boleh menyembah Tuhan. Apa yang boleh menimpa kami Bapa, semua boleh menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa pertolongan hanya ada di dalam Engkau saja. Dan Engkau saja yang sanggup menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini pun Tuhan sudah menyatukan kami. Tuhan sudah memberikan kesempatan kami boleh bernapas, boleh menyembah-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini boleh bersekutu bersama kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau tahu. Apa yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan pun Engkau tahu. Terima kasih ya Yesus. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Bapa untuk The Power of Love. Terima kasih untuk komunitas ini Bapa, yang boleh membentuk kami, boleh mengajarkan kami apa arti persekutuan kepada Tuhan. Terima kasih untuk program-program yang sudah berjalan. Terima kasih juga baik program-program yang sedang disusun Bapak, baik program rencana akan onset esok pagi Bapak. Bapak di dalam surga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menuntun, Tuhan sendiri yang akan memberkati acara besok pagi Bapak. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa untuk semua partisipan yang akan menghadirinya. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan secara ekstra kepada mereka. Tuhan juga memberikan hati yang menyembah kepada mereka. Dan Tuhan juga memberikan waktu yang indah. Kami juga berdoa Bapa untuk program-program yang akan direncanakan baik ke Penang, baik ke Singapura Bapa. Tuhan Engkau memberkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani ke sana Bapa, memberikan kesehatan, mencukupkan segala dana-dana. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan waktu yang indah untuk mereka Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa untuk seluruh partisipan yang pagi hari ini sudah hadir. Terima kasih, kami menyerahkan hamba-Mu, Pastor Surbakti, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan terus memberkati pergumulan demi pergumulan hamba-Mu ini. Baik pergumulan pribadinya, pergumulan di dalam keluarganya. Engkau tahu itu Tuhan. Dan Engkau akan menolong hamba-Mu ini. Pergumulan yang dia rindukan untuk anaknya Yosef Tuhan, Engkau pun tahu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar setiap seruan hati kami lewat doa-doa kami.
Kami pun percaya Tuhan juga sudah menyediakan apa yang dirindukan oleh Yosef saat ini. Dijauhkan dari orang-orang yang ingin menjerumuskan dia, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang negatif, dijauhkan Tuhan dari orang-orang yang ingin membawanya ke dalam dosa Bapa. Terima kasih ya Yesus, Engkau berkati pekerjaan Yosef, Engkau berkati masa mudanya, Engkau berkati juga pelayanannya ya Bapa. Engkau juga berkati anak menantu serta cucu Pak Surbakti. Biarlah mereka juga memiliki kerinduan, boleh bersekutu bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Tiar, Bapa di dalam surga. Terima kasih, Engkau pun sudah memberkati kehidupan Ibu Tiar. Engkau sudah memberkati apa yang menjadi pergumulan Ibu Tiar. Terima kasih, Engkau juga sudah menjawab bahwa ibundanya pun Tuhan sudah pulihkan dari sakitnya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga besar Ibu Tiar. Terima kasih Engkau sudah mempersatukan mereka di dalam tali kekeluargaan yang begitu erat, yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh saling mengasihi, mereka boleh saling menyayangi orang tua mereka. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan keluarga besar Ibu Tiar. Terima kasih juga Tuhan sudah memberkati anak menantu cucu Ibu Tiar, Bapak. Terima kasih untuk pelayanan mereka yang Tuhan sudah pakai untuk memberkati orang lain, Bapak. Terima kasih, Engkau pun juga sudah memberkati kehidupan Ruth dan juga Yusuf. Biarlah Tuhan terus memberkati kedua anak muda ini. Biarlah mereka terus Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu, Bapa. Terima kasih, Engkau juga sudah memberkati perkuliahan Ruth, dan kami menyerahkan saat ini Tuhan, Ruth sedang dalam skripsi, kiranya Tuhan terus memberkatinya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkannya, Bapak. Apapun yang dibutuhkan, baik dana-dana, biaya-biaya, Tuhan sudah cukupkan tepat pada waktunya, Bapak. Kami begitu yakin, Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan dalam keluarga besar Ibu Tiar. Teruslah Engkau rangkul keluarga ini, Bapak, sehingga mereka terus bersukacita di dalam hidup rumah tangga mereka di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Rehmalem ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kehidupan Ibu Rehmalem Tarigan yang Tuhan sudah Engkau berkati, Bapak. Terima kasih untuk anak menantu serta cucu yang Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah berkati kehidupan mereka. Tuhan sudah berkati pekerjaan rumah tangga mereka. Terima kasih untuk setiap pergumulan yang Tuhan juga sudah berkati. Kami menyerahkan kehidupan Ibu Rehmalem ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati usaha pekerjaannya, Bapak. Begitu juga Engkau berkati kesehatan Ibu Rehmalem, sehingga di dalam melayani Tuhan, Ibu Rehmalem terus boleh melakukannya dengan sukacita yang daripada surga. Kami juga menyerahkan Ibu Maria Titin ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memberkati. Bahkan beberapa hari yang lalu Tuhan sudah menambahkan 1 tahun umur untuk suami Ibu Maria Titin. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk ketambahan usia di dalam kehidupan Pak Michael. Terima kasih Bapak. Tuhan juga sudah memberkati pelayanan mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati rumah tangga mereka. Teruslah Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan rumah tangga Ibu Maria Titin. Kami juga berdoa untuk Pak Mulyono. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memberkati usaha pekerjaan Pak Mulyono. Terima kasih Engkau sudah memberkati rumah tangga dan anak Pak Mulyono. Terima kasih juga Tuhan sudah memakai Pak Mulyono boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberkati orang-orang di sekitarnya, Bapak.
Teruslah Engkau berkarya atas kehidupan rumah tangga Pak Mulyono dan juga anak istri serta usaha pekerjaan mereka. Kami menyerahkan juga saudara kami, Ibu Pak Banuara, ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, untuk keberadaan Pak Banuara pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati apa yang menjadi kerinduan Pak Banuara saat ini, memberkati tangannya untuk bisa terus berkarya, untuk mencari nafkah, sehingga kehidupan rumah tangga ini Tuhan Engkau berkati, memberkati kedua anak kembar mereka, Bapak, memberkati kesehatannya, memberkati istrinya, dan juga terlebih memberkati ibundanya, Bapak. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan Pak Banuara ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus topang, Tuhan terus gendong ibunda Pak Banuara, sehingga pemulihan demi pemulihan boleh dinikmati oleh Ibu dan Pak Banuara. Terima kasih ya Yesus, kami berdoa juga untuk Ibu Shirley Rose. Biar Tuhan juga terus memberkati Ibu Shirley ini, memberkati kesehatannya, memberkati pergumulannya, memberkati anak-anak mereka, Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan Ibu Shirley Rose, Tuhan Engkau tahu. Tuhan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan keluarga, anak-anak mereka, Bapa. Tuhan Engkau pakai anak-anak mereka boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi pelayan-Mu, Bapa. Terima kasih. Tuhan juga memberkati pekerjaan Ibu Shirley Rose. Tuhan, sebagai single parent tidak mudah untuk melakukannya, namun kami memiliki Allah yang begitu sempurna di dalam memelihara kehidupan anak-anaknya. Kami pun mengucap syukur Bapa bahwa pada pagi hari ini Ibu Shirley Rose boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, Bapak. Namun kami memiliki keyakinan bahwa Engkau menilik mereka pribadi lepas pribadi. Engkau menilik setiap pergumulan mereka, Bapak. Engkau menilik setiap kerinduan hati mereka, Bapak. Tuhan, bahkan Engkau menilik apa yang menjadi kepahitan demi kepahitan di dalam hati mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka. Tuhan memulihkan hati mereka, sehingga mereka dijamah, disingkirkan, dijauhkan dari akar-akar kepahitan, dari akar-akar kebencian, Bapa. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Bahwa apa niat mereka untuk beribadah, bukan beribadah kepada manusia, tapi mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Nyatakan semua itu Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Ya Yesus, jamah hati mereka masing-masing. Oh, haleluya, haleluya. Jamah kehidupan mereka masing-masing, Tuhan. Amin, amin. Jamah setiap pergumulan mereka, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, bahwa kami boleh bersatu kembali, boleh berkumpul kembali. Amin, amin. Untuk kami boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Benar, Yesus. Kami rindu Tuhan seperti dulu. Boleh bersatu hati. Yes. Mengangkat hati kami kepada Tuhan. Yes, Ya Lord. Yesus. Haleluya. Anak-anak-Mu Tuhan, seperti Ibu Dewi dan suami. Ya, Yesus. Ibu Ria Kristina, Ibu Hana, Pak Lausar. Amin. Pak Boris, Bapak, Ibu Timawar, Ibu Marwati, Bapak, Ibu Joy. Yes, Lord. Pak Edwin Tumelaka, bahkan saudara-saudara kami yang lain, Bapak, yang tidak bisa kami sebutkannya. Engkau tahu, Bapak, tolong mereka, Tuhan. Jamah hati mereka, Tuhan. Di bawah. Mereka juga boleh memiliki kerinduan Di bawah. untuk boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, Pak. Kami juga menyerahkan Ibu Nita Simorangkir ke dalam tangan Tuhan.
kerinduannya, pergumulannya untuk panti asuhan dan juga panti jomponya, bahkan untuk anak-anak mereka yang jauh dengannya Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna Bapa. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Lanjutkan Bu Maria Titin. Kami datang ke hadirat-Mu kembali Bapak dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih sehat Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau berkati bangsa kami ya Bapak. Jadikan bangsa kami Tuhan, bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang disegani oleh bangsa luar. Apapun pergumulan bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu terang dunia, di mana oleh orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak, untuk pemimpin kami ya Bapak, Bapak Presiden Jokowi bersama Allah. Amin. Tuhan, berikanlah beliau hikmat untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan bangsa ini Tuhan, bisa diatasi dengan baik Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapak, kalau perekonomian bangsa kami Tuhan stabil, kondisi politik baik, toleransi baik, itu semua karena kasih-Mu Bapak, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau juga memberkati anggota-anggota MPR, DPR, semuanya Tuhan, jajarannya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat untuk mereka Tuhan, untuk memimpin negeri ini Tuhan. Apapun keputusan yang diambil Tuhan, itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan, partai, ataupun perorangan. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga memberkati keamanan Tuhan, Engkau memberkati kepolisian Republik Indonesia Tuhan, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, agar mereka bersatu padu Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa ini Tuhan, dari orang-orang yang tidak suka dengan bangsa kami Tuhan. Biar kiranya hikmat-Mu ada pada mereka Bapak. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada Tuhan, misionaris yang Kau kirim ke pelosok-pelosok daerah-daerah Tuhan, biar kasih dan rahmat menyertai mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, sampai akhirnya mereka bertugas Tuhan. Berikan kecukupan, keperluan mereka semuanya Tuhan, ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya keberadaan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar sukacita damai sejahtera-Mu melingkupi bumi ini Tuhan. Engkau juga mencukupi segala keperluan kebutuhannya Tuhan, agar mereka tidak pernah kekurangan apapun juga Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, biar kiranya damai sejahtera selalu ada dalam bumi ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat doa-doa kami yang sudah kami naikkan, dan kami bersyukur untuk semua itu, dan kami percaya itu semua Tuhan sudah dengarkan, dan Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik, shalom Bapak Ibu. Kita sekarang masuk dalam sharing firman Tuhan, dan kita membaca Alkitab sesuai dengan yang sudah kami tunjuk di dalam undangan. Nah, kita langsung saja, nanti ada Ibu Rehmalem, habis itu Pak Mulyono, Bu Sherly, dan Bu Lydia Lalang ya. Baik, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ibu Rehmalem. Silakan Bu Rehmalem. Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan. Terambil dari Amsal 1 ayat 1 sampai 2. Judulnya di sini adalah tujuan Amsal ini. Ayat 1, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna. Artinya begini ya, kita tahu bahwa hikmat itu adalah suatu pertimbangan mana yang benar, mana yang salah gitu. Contohnya ya, saya punya masalah ini adalah dengan saudara-saudara saya.
Tapi pada saat itu karena saya sebagai anak Tuhan yang Tuhan pelihara saya, yang membimbing saya sangat bersyukur ya atas apapun yang terjadi dalam hidup saya gitu. Saya nggak pernah bersungut-sungut, bahkan kita harus dewasa karena apa? Harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita perkatakan gitu. Karena Tuhan sudah menaruh hati di dalam hati kita untuk memberkati orang lain gitu ya. Dan pada saat itu masalah itu sebenarnya sih nggak terlalu rumit ya, tapi ya namanya kita lebih beriman dengan saudara-saudara kita, ya masalah yang kecil itu selalu diperbesar gitu. Tapi saya sebagai anak Tuhan yang pulang tempo hari dari Jakarta ke Medan, saya langsung ambil alih gitu, biarpun saya lebih muda dari kakak-kakak saya. Kami ada 7 bersaudara, tapi ya itu tadilah ya namanya di sana juga apa namanya penginjilan belum terlalu gitu ya, kita kan sudah banyak kita mendengar firman Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan gitu, jadi kita lebih dewasa dengan mereka gitu. Kita harus punya pada saat itu saya punya hikmat gitu, langsung saya putuskan gitu ya, saya katakan ya udahlah nggak usah terlalu banyak masalah, kalau memang itu tidak ada bagian saya juga nggak apa-apa, atau bagian saya serahkan kepada siapa gitu, karena pikiran saya harus mengalah, saya nggak harus uang segitu, uang segitu untuk memberkati saya gitu, sedangkan lebih dari itu pun saya bisa berikan gitu. Jadi di sini memang kami pada saat itu ya berbicaralah dengan baik-baik dulu, lama kelamaan yang emosi gitu. Tapi pada saat itu langsung saya ambil alih, biarpun saya paling kecil di antara paling muda di antara kami semuanya, karena Tuhan selalu bilang ya itu tadi, memang kita harus punya hikmat, perkataan kita, tingkah laku kita, semuanya Tuhan perhatikan. Dan bukannya Tuhan perhatikan saja, orang-orang yang melihat juga orang perhatikan kita gitu. Orang-orang selalu bilang, lu di sana rajin, kok begini gitu, masa uang segitu lu pertahanin gitu. Jadi menurut saya ya udahlah, nggak usah dipermasalahkan. Kalau memang itu bukan bagian saya, nggak apa-apa, saya bilang. Kalau memang kurang saya tambah, saya bilang kan, saya tantang mereka. Ayo, nggak apa-apa, saya tantang mereka. Terus mereka itu bilang, iya saya berani. Kau nanggung berapa? Ya berapa maumu? Saya bilang. Ya udah langsung saya kirim, saya bilang. Nanti saya kirim ke rekening. Udah, mana nomor rekeningmu? Saya bilang. Terus pada saat itu dia kayaknya gimana ya? Karena saya selalu selama ini baik dan saya selalu ya hidup dengan apa yang Tuhan berkati saya gitu. Jadi saya berpikir gini, rezeki semuanya dari Tuhan. Kita hanya bisa memakai, kita hanya bisa mengelola. Kalau memang Tuhan sudah mengambil semuanya, udah ludes semua. Jadi kita gini, kalau menurut saya kita harus memberkati mereka gitu. Nggak memberkati itu nggak harus duit gitu. Perkataan kita, tingkah laku kita semuanya gitu. Tapi pada saat itu kakak saya bilang, ya udahlah, selama ini pun kamu nggak pernah kebagian, ya udahlah, kami juga minta maaf gitu. Jadi saya pada saat itu saya sangat senang sekali, karena apa? Tuhan memberikan kita akal untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan kita harus menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita, ya keegoisan kita yang selama ini mungkin kita merasa diri kita benar di hadapan mereka, tapi di hadapan Tuhan belum benar gitu. Karena apa? Karena kita ini harus seperti padi, semakin berisi semakin berunduk gitu. Ada orang enggak, semakin berisi semakin menguasai gitu. Ya Tuhan enggak menghendaki seperti begitu. Kita harus belajar seperti Raja Salomo ya. Apa yang tidak dia punya, semuanya dia punya, kekayaan semuanya, semuanya. Tapi apa yang diminta kepada Tuhan? Hikmat. Hikmat itu untuk menimbang mana yang salah, mana yang benar gitu. Jadi kita pun sebagai anak Tuhan itu memang harus mempunyai hikmat, kita harus mempunyai kasih, kita harus mempunyai ya tanggung jawab. Pokoknya semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bahwa hidup kita hanya berapa tahun sih di sini gitu. Kenapa harus diperdebatkan masalah yang enggak maksud saya. Kita harus ya menjadi berkat buat orang lain, itu aja lah. Terima kasih atas renungan saya ini.
terus terang aja, saya kira hanya membaca doang. Tapi kata Bapak tadi harus diuraikan sedikit. Ya, saya sambil masak, saya sambil lihat-lihat YouTube. Ya, puji Tuhan, itulah yang bisa saya berikan supaya bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Ya namanya juga hidup, ya pasti ada aja masalah. Kalau nggak ada masalah, kita tidak dewasa. Kalau semuanya seperti jalan tol, wah, itu menuju ke neraka itu. Tapi kalau masalah persoalan banyak yang kita hadapi, ya puji Tuhan, kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, damai sejahtera, suka. Pokoknya buah-buah roh itulah. Ah, di situ nanti terakhirnya penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Terhadap siapa? Enggak terhadap teman aja, suami, anak, semuanya. Itulah yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Luar biasa ya. Diberkati pagi hari ini. Udah khotbah bure malam udah. Minggu depan dijadwal ya Pak Serbakti ya. Oke, terima kasih Bureh Malam, semangat ya. Kita masuk ya. Amin. Masuk yang kedua Pak Mulyono. Halo Pak Mulyono. Halo Pak Mulyono, silakan ya Pak. Iya. Kalau bisa videonya dan ya biar kita lihat. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Ya, saya baca dari Amsal 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ya, puji Tuhan. Gambar tema ayat ini saya gambarkan bahwa kita yang masing-masing muda-muda ini, yang terlebih saya gitu ya, keluarga yang muda itu mau mengajarkan dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada semuanya di sini. Berapa kali saya dengarkan gitu ya kesaksian dari bapak-bapak ibu-ibu semuanya terhadap anak, terhadap mantu gitu ya, luar biasa yang bisa saya ambil gitu loh. Mestinya kan saya cuek-cuek aja gitu ya, tapi saya justru banyak belajar dari pengalaman bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, bagaimana mendidik anak, lebih di tempat pelayanan, lingkungan saya. Jadi saya banyak melihat kalau itu secara tidak langsung itulah pelajaran yang saya harus ambil. Bahwa pendidikan, bahwa didikan mendidik anak, mendidik keluarga gitu ya, menghargai pasangan, ya semuanya menjadikan kita tuh kembali lagi gitu lah. Apa yang Tuhan ingin nih. Terlebih beberapa mungkin kesaksian yang saya mau ambil dari kemarin tentang anak saya, si Joel. Jadi berapa kali ikut lomba, puji Tuhan, terima kasih dukungannya bapak-bapak ibu-ibu semua yang ada. Kalau saya tuh anak saya boleh menjadi juara gitu lah, juara bahasa Inggris, dari pidato, dari membaca cerita gitu ya, puji Tuhan. Sudah banyak yang Tuhan kasih dari pengalaman-pengalaman yang kami ajarkan ke beliau gitu ya. Luar biasa gitu loh. Saya aja sampai kaget kalau teman bilang luar biasa anak lo, hebat ya bisa didik kayak gitu. Wah, saya bilang ya puji Tuhan lah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tetap ajarkan dia untuk selalu baca firman, terus tetap gitu loh, mau baca renungan sebelum tidur, doa, ngajarin doa, itulah yang selalu kita ajarkan. Walaupun sepintar apapun, kalau dia nggak takut sama Tuhan, ya sia-sia juga sih saya pikir. Itu aja yang bisa saya dapat saksikan dari ayat Amsal 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin, amin. Wow, luar biasa ya. Iya, ya itu tadi. Jadi nggak ada yang kebetulan ya. Firman-firman Tuhan yang diberikan itu juga sesuai ya
Di sini yang ketiga saya baca, oh iya, dibilang di situ apa tadi? Untuk menerima didikan ya, yang menjadikan pandai gitu ya. Jadi ya luar biasa. Nah, oke, semangat terus Pak Mulyono buat kesaksiannya dan buat putra dan istri ya. Maju terus dalam Tuhan walaupun lebih muda dari kami ya, tapi yuk kita sama-sama, saya diberkati ya. Itu tadi saya wah, ya saya memang sempat ngeliat di Instagram ya, bagaimana anaknya Pak Mulyono itu juara gitu ya. Saya pikir wow, luar biasa. Jadi itu menambah semangat pastinya untuk Pak Mulyono dan keluarga ya, untuk terus berjuang, maju terus dan semakin intim kepada Tuhan ya. Oke, terima kasih buat sharingnya. Tuhan berkati. Kita sekarang dengarkan yang ketiga dari Bu Shirley Rose. Salam Bu Shirley, silakan dibaca ayat ya, silakan. Saya boleh membaca tapi menguraikan, bolehlah Ibu Tia menguraikan untuk saya. Amsal 1 ayat 5 dan 6. Ya. Dengan petua ini, orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan. Dengan demikian mereka dapat menyelami arti yang tersembunyi di dalam petua dan memahami ucapan-ucapan orang bijaksana serta masalah-masalah yang diajukan oleh mereka. Itu saja pembacaan ayat. Saya harap Ibu Tia boleh uraikan untuk saya. Haleluya, amin. Makasih Bu Shirley Rose sudah membaca firman Tuhan ya. Itu dalam bahasa yang lebih sederhana, tapi dalam bahasa Indonesia ya saya bacakan ya sekali lagi biar kita dapat mengerti. Baiklah orang bijak ya mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, yang keenam, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi di sini dikatakan tujuan kitab Amsal ini tadi sudah jelas dikatakan tadi, bisa mengerti hikmat, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, itu apa? Tentunya lewat keintiman dengan Tuhan. Jadi lewat Roh Kudus yang ada di hati kita, Tuhan bicara di hati kita gitu ya. Jadi yang kelima ini dikatakan orang yang bijak menambah ilmu. Jadi Tuhan itu kadang-kadang ya seperti ini ya, menambah ilmu gitu. Kita ketika kita menghadapi masalah, terkadang kita bisa melakukan di luar kemampuan kita. Kita tidak tahu itu. Ya contohnya apa? Contoh seperti berbahasa roh satu. Tapi yang kedua, yang sehari-hari juga kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Nah, seperti tadi Mureh Malam, dia bisa tiba-tiba karena dia dekat dengan Tuhan, Roh Tuhan ada dalam dia. Ketika dia menghadapi masalah, dia lihat sudah keluarga, kakak beradik sudah mulai adu argumen ya kan, bahkan sampai mungkin udah mulai sikut-sikutan gitu ya. Maka dia dengan bijak, Tuhan kasih kamu ngomong ini, Roh Kudus gerakkan dia, kamu ambil alih gitu ya. Nah seperti itu. Dan kemudian juga dikatakan kita dikasih pengertian mengertikan teka-teki. Contoh Salomo itu ketika dia menjadi pemimpin di bangsa Israel, ada ibu ya, kita tahu itu ceritanya ya, ada 2 orang ibu datang kepada dia ya kan. Mereka menghadap, mereka berebutan anak gitu kan. Jadi dikatakan di situ dia ibu si A mengatakan yang meninggal itu anaknya si B ya, ibu A dan ibu datang. Nah mereka berebut gitu loh. Enggak, itu anak saya kata ibu A. Ibu B bilang bukan, itu anak saya. Nah Salomo pada waktu itu tentunya minta hikmat dari Tuhan. Ya, dia bilang, Tuhan, saya bagaimana menimbang ini? Saya tidak melihat, saya tidak menyaksikan orang ini. Bagaimana jalan ceritanya? Tiba-tiba datang aja ke tempat dia, ke istananya, kan begitu. Nah, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Dan dia katakan, kalau begitu, ambil pisau. Ya, atau golok lah, atau apalah namanya pada waktu itu ya. Ambil pisau, sekarang
letakkan anak ini, biar kita potong saja gitu. Waduh, langsung yang ibu yang merasa itu anaknya melahirkan, pasti dia menjerit daripada lihat anaknya dipotong. Ya udah, nggak apa-apa, ya kasih dia saja, biar dia buat dia aja gitu kan. Tapi yang dia bukan ibu kandungnya, karena dia rakus, dia tamak, ya kan? Dia bilang, ya potong saja katanya. Nah di situ Salomo Tuhan berikan hikmat. Siapa yang merelakan anaknya itu tidak terluka, itulah ibu yang sebenarnya ya. Nah jadi ya seperti itu contoh. Nah kita juga sering mengalami seperti itu ya. Ya terkadang ya udahlah seperti tadi Bu Malam, ya saya ikhlas kata Bu Malam ya. Ya udah, nanti Tuhan sanggup memberikan saya rezeki lebih dari situ. Ya, tapi yang penting kita pulang dengan damai sejahtera. Kita bisa ya berdamai. Kita tetap keluarga, satu mama, satu bapak. Apa sih yang harus diperebutkan? Ya, itulah apa namanya? Tujuan dari Amsal-Amsal ini. Jadi kitab Amsal ini memang kitab yang begitu luar biasa, banyak mengajarkan kita kalau kita baca ya. Dan ini kita bersyukur ya, pembina menganjurkan, maka setiap hari Jumat kita akan bersharing dari kitab Amsal. Nah, kalau hari ini kita baru 7 ayat, nanti Jumat depan kita 1 perikop lagi, nanti kita bagi-bagi. Tapi lewat itu kita jadi berbagi pengalaman seperti tadi. Pak Mulyono bisa kita dengar kesaksiannya, putranya yang luar biasa, bisa pidato bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Inggris. Kalau nggak salah masih TK anaknya Pak Mulyono ya. Ya Pak Mulyono. Ya, kalau nggak salah masih TK Bapak Ibu. Belum Bu, justru belum sekolah. Nah coba, jadi luar biasa. bulan besok baru TKA, TKB. Nah itu coba, apa enggak itu luar biasa, wow, keren banget ya. Nah tapi yuk terus maju di dalam Tuhan. Saya percaya orang-orang yang mempunyai hikmat, orang-orang yang intim kepada Tuhan, itu akan sesuatu ya, dan dunia akan terheran-heran, wow gitu ya. Nah kita mau juga itu terjadi buat anak kita. Jadi ya yuk kita terus maju. Sekali lagi buat Bu Shirley juga, dengan segala pekerjaannya, kesibukannya, pergumulannya, tapi masih menyempatkan diri untuk mencari Tuhan pagi hari. Semua itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan ya, dan kita percaya semua hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Oke, semangat Bu Shirley, Tuhan berkati ya buat pagi hari ini ya. Baik, sekarang kita dengarkan yang terakhir dari Bu Lydia ya, menggantikan Siska. Silakan Bu Lydia. Ya, saya Amsal 1 ayat 7 ya. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau saya membaca ini, ayat ini merupakan kehidupan saya sehari-hari ya. Di dalam saya mendidik anak-anak, ya. Itu pastinya tidak mudah mendidik anak, apalagi yang mulai menginjak remaja. Itu walaupun tidak nyata, tapi pemberontakan itu sudah mulai nampak, kerasa. Ya. Tapi kembali ke ayat ini, saya pun juga harus berhikmat di dalam menasihatin anak-anak, mendidik anak-anak. Contoh kecilnya nih, contoh nyata di dunia nyata. Saya bilang begini sama anak saya, jangan berbohong. Nah itu kan memang ada di Alkitab ya, ada di firman Tuhan, jangan berbohong. Tapi kembali ke saya, apakah saya tidak pernah berbohong? Itu kembali ke saya. Jadi saat saya memberi didikan ke anak, saya mendidik diri saya sendiri dulu. Kalau misalnya seperti tadi, kalau saya melarang berbohong kepada anak, berarti saya juga tidak boleh berbohong. Gitu. Terus kalau saya
melarang anak tidak boleh membentak orang tua. Saya juga harus berhikmat dalam menasihati anak, tidak boleh bentak-bentak gitu. Seperti contoh berapa hari kemarin, Michelle ini saya suruh, dia bersuara keras, iya, itu sudah suara keras. Begitu saya bilang, adek, iya maaf. Nah, itu kehidupan yang nyata ya, yang real kita alami setiap hari. Nah, jadi anak-anak kita, dalam perbuatan anak-anak kita itu cerminan dari diri kita. Kalau kita mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan, kita pun juga harus takut akan Tuhan. Seperti ini, kalau setiap kali saya mau pelayanan, ada berapa kali saja saya nggak terhitung, saya berapa kali harus berdoa sama Tuhan, Tuhan tuntun saya, Tuhan urapi saya, karena rasa grogi itu ada. Walaupun setiap hari sudah biasa berbicara ya, seperti begini ini saya sebenarnya grogi, berbicara di depan semua Bapak Ibu begini sebenarnya saya grogi. Walaupun setiap hari kita ketemu begini. Tapi ya puji Tuhan, saya selalu Tuhan urapi bibir, mulut, lidahku, agar apa yang aku ucapkan itu bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Itu yang selalu saya perkatakan sama Tuhan. Seperti di radio pun juga begitu, Tuhan, sebentar saya mau pelayanan ini Tuhan. Gimana Tuhan? Jadi seolah saya itu bicara dengan Bapak saya sendiri. Gimana Tuhan? Apa yang saya ucapkan nantinya? Apakah nanti ucapan saya ini tidak menjadi batu sandungan buat saya? Jadi seperti itu, selalu setiap kali saya mau pelayanan, saya selalu minta Tuhan tuntun saya, minta Tuhan urapi mulut saya, memberkati hidup saya supaya apa yang terucap nantinya juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan, karena grogi saya nggak berani banyak-banyak. Sudah ya Bu? Oke, haleluya, haleluya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat diri sendiri. Ternyata Bapak Pembina, 4 orang yang kita tampilkan hari ini semuanya punya potensi sebenarnya jadi pembicara. Cuman itu tadi karena belum terbiasa, ya belum ada kesempatan dan jam terbangnya masih sedikit ya. Jadi semua bisa, semua pinter sebenarnya. Jadi dari sini ketahuan gitu loh. Jadi bukan nggak bisa, bukan nggak tahu. Ada potensi itu, tinggal dikembangkan ya kan. Dan kita bersyukur bisa berbagi ya. Saya diberkati dengan kesaksian Pure Malam, Pak Mulyono, Bu Serli, dan juga Ibu Lydia Lalang ya. Ya hari ini kita Tuhan ingatkan, Tuhan tambah-tambahkan. Yuk kita mencari hikmat Tuhan. Caranya bagaimana? Aktifkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa ya di dalam Tuhan. Ya, saya itu saja, saya serahkan ke Pak Surbakti. Ada yang mau disampaikan dan nanti baru doa penutup, saya doa penutup, nanti Bapak doa berkat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, memang orang-orang yang tergabung ini orang-orang berpotensi semua sekalian. Ya, cuma tadi bilang Ibu Tiar hanya belum biasa aja, ibarat pisau belum biasa. Ya, biasa memang ya. Nah, ada satu ayat yang dua ayat sampaikan kita buat ya berkat renungkan. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32 ya, 3 ayat ya. Ini sangat penting dan ini menjadi ayat emas katakan atau my favorite verses ya. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 ya. Setelah waktu berapa lagi ya. Oke. Saya bacakan, dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan,
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah adalah dibuang dari antara kamu, dibikin pula segala kejahatan, tapi telah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah Kudus telah mengampuni kamu. Jadi, berapa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib hukumnya saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa kata sini saling mengampuni? Kata saling itu tidak hanya satu pihak, dua pihak, tapi yang mana dulu menyadari melakukannya. Nah, kalau tidak saling mengampuni, itu sama dengan mendukakan Roh Kudus Allah. Kata mendukakan, sedih. Jadi sedih itu roh. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sedih? Maka ada yang perlu dibuang. Yang membuang siapa? Ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah anda dibuang antara kamu. Bikin pula segala kejahatan. Jadi kita diberikan Tuhan kemampuan untuk membuangnya. Tinggal kita mau buang atau tidak. Nah, saya belajar untuk membuang. Jadi saya tidak izinkan lama-lama. Jadi saya hanya memberikan sebentar saja kayak halte atau bus untuk dibuang. Makanya saya sendiri sampai hari ini bisa sukacita, bisa bergembira, karena saya tidak izinkan sampah yang tersimpan di dalam hati saya. Jadi hendaknya juga kita semua belajar, ya, belajar untuk bagaimana membuang. Nah, kalau buang jangan ambil lagi, jangan ingat-ingat lagi, buang dan renungkan firman. Nah, jadi langsung ganti dengan firman, sehingga kita akan meningkat dan kita menjadi orang-orang berpotensi menyampaikan isian Tuhan. Tuhan berkati. Itu saja hari ini. Silakan kembali kepada Tiar. Silakan Bu Tiar. Iya, baik. Terima kasih Pak Surbakti buat firman yang memberkati pada pagi hari ini ya. Jadi ya benar ya. Kalau kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan kegeraman dan segala macam itu ya, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ya, kalau itu ada di hati kita, ya Alkitab berkata, ya Tuhan sedih, Roh Kudus sedih. Dan kemudian doa kita nggak dijawab. Ya, kita hari-hari ini sedang belajar itu. Ya, oleh karena itu ya kita diingatkan pagi hari ini kita buang semua itu dan itu menjadi kita intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita buang itu. Tapi kalau itu ada di hati kita, itu penghalang kita untuk datang kepada Tuhan dan doa kita tidak jawab. Oleh karena itu pagi hari ini saya pikir sepakat ya. Yuk kita buang segala yang tidak baik dari hati kita. Kepahitan, ya kan, kegeraman, marah, ya kan, dendam, fitnah, bertikai. Kita buang dan segala yang jahat, tapi ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan juga saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah yang sudah mengampuni. Jadi kata kuncinya mengampuni. Karena melepaskan itu hanya satu kata itu. Mengampuni. Itu kita, kalau kita sudah mengampuni maka itu bisa kita lepaskan semua, kita bisa membuang semuanya itu, karena biasanya itu datang karena kita tidak bisa mengampuni, ya, kepahitan karena kita tidak bisa mengampuni. Ya, luar biasa pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah tergabung, yang sudah sharing, dan juga Pak Banwara. Nanti kami rindukan Pak Banwara minggu depan ya. Kita mau dengar kesaksian dan nanti membacakan firman Tuhan, juga Ibu Maria Titin dan semua kita berbagi dan
kita jadi berkat ya. Baik, itu saja kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Nanti setelah saya berdoa, nanti Pak Surbakti tutup dengan doa berkat. Kita satukan hati kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi ini Tuhan. Sebab Engkau baik dan Engkau ajaib bagi setiap kami. Terima kasih buat ibadah kami yang sudah selesai pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan bersharing dari firman Tuhan yang Tuhan taburkan buat kami pagi hari ini. Kami saling memberkati, kami saling menguatkan, kami berbagi Tuhan lewat firman-Mu, lewat pengalaman hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami percaya Bapa, kami seluruh partisipan yang sudah hadir, kami bersepakat Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami tidak akan mendukakan Engkau Bapa, dan kami akan membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, pertikaian dari hati kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh lebih intim dengan Tuhan, karena dengan kami intim dengan Tuhan, kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Dengan mendengarkan suara Tuhan, itulah hikmat, itulah didikan yang daripada Tuhan sendiri kepada kami. Kami mau itu, kami percaya itu bisa terjadi atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, di negara kami berbeda negara, tapi kami percaya Roh Allah, roh yang dahsyat, roh yang maha besar itu memberkati kami pribadi lewat pribadi. Terima kasih Bapak buat doa-doa yang sudah kami naikkan juga. Kami yakin dan percaya semua Tuhan sudah mendengarkan dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah hadir. Terima kasih buat Mbak Banwara. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati kehidupannya, rumah tangganya, dan keluarganya. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau membangkitkan juga hamba-Mu ini yang Kau pakai luar biasa Tuhan. Jadi berkat dimanapun dia berada. Bahkan di the power of love. Biarlah lewat kesaksian hidupnya juga Tuhan. Kami boleh diberkati. Kami boleh lebih bersemangat lagi. Di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa juga buat Ibu Maria Titin. Biarlah juga Tuhan Kau pakai dia Tuhan. Dengan kelembutan hatinya Bapak. Tapi kami melihat teladan yang luar biasa Bapa. Engkau pakai terus hamba-Mu ini juga Tuhan. Menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah lewat kesaksiannya. Banyak juga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat Pak Mulyono Tuhan. Engkau pelihara terus keluarga ini Bapak. Biarlah Tuhan lewat kesaksiannya. Lewat anak dan istri. Kehidupannya, rumah tangganya Bapak. Orang banyak bertekuk lutut. Mengandalkan Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat putranya Tuhan Joel yang bisa berpidato dalam bahasa Inggris, bercerita Tuhan, tapi itu luar biasa, itu sungguh ajaib. Itu adalah karena karya Tuhan. Kau terus pakai keluarga ini Tuhan jadi saluran berkat-Mu. Biarlah Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka menerima didikan daripada Tuhan, menjalani proses demi proses bersama dengan Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Shirley Rose Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat kepada ibu ini Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi buat putra-putrinya, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, keluarga besarnya. Kami percaya Engkau akan memakai Bu Shirley menjadi orang yang berhikmat, menjadi pembawa terang, pembawa damai, pembawa sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Lewat hidupnya orang melihat ada Kristus di hidupnya. Ada teladan yang orang bisa contoh dari dalam hidupnya. Engkau memakai dia terus dan secara luar biasa. Bapak berdoa juga Tuhan buat Ibu Remalem. Biarlah juga Tuhan Engkau terus memakai hamba-Mu ini. Menggendong dia. Memberikan dia kekuatan yang super ekstra Tuhan. Di saat-saat sekarang dia harus bekerja, melakukan aktivitas, dan juga menjaga cucu terkasih. Kau akan membawa dia lebih dahsyat lagi. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Lewat kehidupannya banyak orang diberkati. Juga buat Ibu Lydia Lalang, biar lewat kesaksiannya Tuhan. Pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya Bapak. Dia menjadi model buat orang di sekitarnya dan juga buat di the power of love. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama melayani di tempat ini. Seluruh anak-anak Tuhan yang ada pagi ini, Engkau pakai Bapak. Ini kami pelayan-pelayan-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Engkau pakai kami lebih dahsyat lagi. Juga hamba-Mu Bapak, Engkau memberkati, Engkau terus memberikan hikmat kesehatan di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga buat Bapak pembina kami, Bapak Surbakti, biarlah Tuhan memelihara dia dengan sempurna. Kami percaya apa yang Tuhan taruh di hatinya itu adalah yang terbaik,
itulah sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan harapan kami. Sebelum kami berpisah, biarlah berkat Tuhan Engkau memberikan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Tiar yang bersama kami pada saat pagi ini. Biarlah kehendak Tuhan semakin dinyatakan di dalam kehidupannya, sehingga dari perkataan dan tindakannya membina anak-anak dan keluarga, dan juga keluar Tuhan pakai urapan Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu ini dari sekarang dan sampai akan datang, sehingga setiap apapun disampaikannya itu perkataan berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih. Masa ini kami berpisah, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami, yaitu damai sejahtera melampaui segala akal, memelihara hati kami, dan juga pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga apapun yang dikerjakan, hal yang sukar sekalipun, Tuhan memberikan solusi dan keluar, sehingga kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kekuatan kesanggupan hanya kami bisa kerjakan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Baik. Terima kasih Pak Bakti, Bu Lydia, Bu Remalem,